Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya di mata kuliah Business Communication tentang laporan hasil observasi di PT Tata Bara Utama. Adapun daftar isi yang pertama membahas profil singkat perusahaan, kedua struktur organisasi, yang ketiga gambaran pola komunikasi, yang keempat hasil analisa, yang kelima kesimpulan dan saran, yang keenam lampiran. Adapun profil singkat perusahaan, PT Tata Bara Utama merupakan perusahaan jasa pertambangan yang berdiri sejak tahun 2008 dan berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang mining service meliputi operasi penambangan, pengelolaan tambang, serta pengembangan tambang di berbagai set kerja di Indonesia. TBU memiliki ribuan karyawan dan mengoperasikan berbagai alat berat pendukung produksi tambang. Departemen Plan di PT Tata Bara Utama bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh unit, alat berat, dan equipment pendukung operasional tambang agar selalu dalam kondisi optimal, aman, dan produktif. Departemen ini menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran produksi tambang. Ruang lingkup pekerjaan di Departemen Plan meliputi maintenance alat berat seperti ekskavator, dump truck, bulldozer, grader, dan support equipment. Preventive maintenance yaitu perawatan berkala untuk mencegah kerusakan unit. Corrective maintenance yaitu perbaikan ketika terjadi kerusakan atau breakdown. Monitoring availability dan productivity unit agar target produksi tercapai. Pengelolaan spare part dan komponen replacement, penerapan standar safety, kesehatan kerja, dan lingkungan dalam aktivitas workshop maupun field maintenance. Adapun struktur organisasi di mana jabatan tertinggi dipegang oleh direktur, di bawah direktur ada divisi operation dan supply chain administration, ada divisi finance, information system and technology, human resource dan general affairs, business improvement, corporate administration. Dari divisi operation ada Departemen Project Development, Departemen Engineering, Production, Quality, Healthy, Safety, and Environment. Sedangkan di divisi Supply Chain and Administration ada Departemen Plan, Procurement and Asset, Legal and External Relation. Secara garis besar, direktur sebagai pimpinan utama membawahi seluruh divisi di mana ada divisi operation dan divisi supply chain and administration. Masing-masing divisi membawahi masing-masing departemen termasuk departemen plan dibawahi divisi supply chain and administrasi. Gambaran pola komunikasi. Pola komunikasi di Departemen Plan didominasi oleh pola komunikasi vertikal dan horizontal. Menurut Stephen P. Robbins tahun 2001, komunikasi vertikal adalah komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam organisasi ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah serta berlangsung secara timbal balik. Artinya komunikasi terjadi antara atasan dan bawahan, baik dari pimpinan ke karyawan maupun sebaliknya. Menurut Wirayuda Alam dan Made Bagus Dwi Arta tahun 2023, komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi secara sejajar atau sederajat dalam satu organisasi. Artinya komunikasi dilakukan oleh individu atau bagian yang memiliki tingkat jabatan yang sama. Pada Departemen Plan, informasi mengalir dari atasan ke bawahan atau sebaliknya. Adapun informasi mengalir antar bawahan yang levelnya sama ataupun antar pengawas yang levelnya sama seperti menginformasikan perbaikan unit, pendingan unit, strategi menghadapi permasalahan, trouble unit pada unit. Adapun gambaran pola komunikasi di divisi plan, Departemen Plan. Pola komunikasi yang pertama ada supervisor, ke foreman, lalu ke mekanik, di mana supervisor menetapkan tujuan target dan prioritas kerja, memberikan arahan kebijakan dan prosedur, membantu kinerja keseluruhan,
memberikan feedback dan evaluasi, menyelesaikan kendala lintas tim. Di bawahnya ada Foreman 1, Foreman 2, Foreman 3, di mana tugas dan tanggung jawabnya menerima arahan dari supervisor, merencanakan dan membagi tugas, mengawasi dan membimbing mekanik, memastikan pekerjaan sesuai standar, melaporkan proyek dan kendala. Selanjutnya di bawah foreman ada mekanik, baik itu tim mekanik 1, tim mekanik 2, dan tim mekanik 3. Tugasnya yaitu menerima komunikasi dari foreman, melaksanakan pekerjaan sesuai SOP dan standar, melaporkan progres pekerjaan, kendala pekerjaan yang dibutuhkan, menjaga keselamatan kerja dan kualitas kerja. Tujuan komunikasi memastikan informasi mengalir efektif dan seluruh seluruh informasi ini dapat disampaikan secara efisien dan pekerjaan terlaksana dengan aman. Masalah yang dapat diatasi dengan cepat, teridentifikasi dan diselesaikan serta tercapai target dengan aman, efisien, dan berkualitas. Dapat kita lihat komunikasi pada Departemen Plan pada pola komunikasi vertikal dan horizontal, di mana supervisor menyampaikan informasi pekerjaan kepada foreman atau sebaliknya. Sedangkan foreman menginformasikan pekerjaan kepada mekanik dan sebaliknya mekanik dapat menginformasikan kendala pekerjaan kepada foreman atau mekanik satu dengan mekanik lain yang levelnya sama. Foreman satu dan foreman yang lain yang levelnya sama dapat berkomunikasi untuk bertukar pikiran untuk menyelesaikan pekerjaan. Kendala permasalahan, sedangkan untuk komunikasi diagonal terjadi apabila Departemen Plan menemukan keperluan yang berbeda dengan departemen, misalkan spare part service dari Departemen Aset tidak diterima oleh Departemen Plan. Maka komunikasi terjadi antar foreman satu dengan petugas aset ataupun antar foreman dengan foreman lain dengan departemen berbeda. Hasil analisa berdasarkan observasi pada Departemen Plan, pola komunikasi yang terjadi adalah pola komunikasi vertikal dan horizontal, di mana komunikasi terjadi dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Berdasarkan informasi tersebut, maka informasi mengalir dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang lebih rendah atau sebaliknya, dari rendah ke tingkat yang tinggi dan komunikasi terjadi pada pola horizontal dengan komunikasi antar karyawan yang levelnya sama. Untuk pola komunikasi diagonal jarang terjadi ketika ada keperluan lain dengan beda departemen baru akan terjadi. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan partisipatif leadership style pada Departemen Plan. Gaya kepemimpinan ini di mana pimpinan misalnya supervisor plan, superintendent atau manajer plan melibatkan foreman, mekanik, operator, dan staf teknis dalam proses pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, serta perbaikan operasional. Pemimpin tidak hanya memberikan instruksi dari atas, tapi juga membuka ruang diskusi, menerima masukan dan mendorong keterlibatan tim, sehingga terbentuklah pertukaran ide rasa kekeluargaan yang tinggi. Peran manajer dalam satu divisi. Dalam Departemen Plan, manajer berperan sebagai pemimpin yang mengelola seluruh aktivitas pemeliharaan, perbaikan, dan kesiapan alat agar operasional perusahaan berjalan optimal. Manajer plan bertanggung jawab merencanakan progres maintenance, mengatur penggunaan tenaga kerja, spare part, dan anggaran, serta memastikan unit memiliki availability yang tinggi, downtime yang rendah, dan bekerja sesuai dengan standar keselamatan. Secara struktural, manajer plan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dan tim operasional di lapangan melalui supervisor, foreman, hingga mekanik. Manajer juga mengambil keputusan strategis terkait prioritas perbaikan unit, pengadaan komponen, evaluasi kinerja tim, serta pengembangan kompetensi personel agar produktivitas dan efisiensi operasional Departemen Plan tetap terjaga. Tipe karyawan di PT Tata Barat Utama, tipe karyawannya berdasarkan hasil observasi di Departemen Plan memiliki tipe karyawan X sebesar 25% dan tipe karyawan Y sebesar 75%.
Pada tipe karyawan X, karyawan cenderung harus diawasi, diperintah, diarahkan, dan dipantau. Ketika tidak diarahkan dan diawasi, karyawan dengan tipe ini cenderung terjadi kesalahpahaman, ketidakjelasan informasi akan mempengaruhi hasil kerjaan. Sedangkan karyawan tipe Y adalah karyawan yang aktif tanpa diperintah, diawasi, karena mampu mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan pekerjaan, memberikan informasi yang jelas pada pekerjaan yang dilakukan. Perbandingan tipe karyawan X dan tipe karyawan Y dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu menurut teori Business Communication, teori X dan teori Y, Douglas MC Greger. Dari aspek pandangan tentang pekerjaan, tipe karyawan X, pekerjaan adalah suatu yang tidak disukai sehingga karyawan cenderung menghindarinya, sedangkan tipe karyawan Y, pekerjaan adalah sesuatu yang alami dan dapat memberikan kepuasan serta tantangan. Dari aspek motivasi, karyawan X, motivasi terutama berasal dari faktor eksternal seperti gaji, bonus, hukuman, atau pengawasan. Sedangkan karyawan Y, motivasi terutama berasal dari faktor internal seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan pengembangan diri. Dari aspek pengawasan, karyawan perlu diawasi secara ketat, kontrol ketat, dan harus diberikan instruksi yang jelas. Karyawan Y, karyawan dapat mengarahkan dirinya sendiri, self-directed, dan hanya perlu pengawasan yang bersifat pendukung. Dari aspek sikap terhadap tanggung jawab, karyawan X, karyawan cenderung menghindari tanggung jawab dan lebih suka diperintah. Karyawan Y, karyawan menerima, mencari tanggung jawab, serta berkomitmen untuk mencapainya. Dari aspek karyawan X, inisiatifnya rendah, karyawan cenderung menunggu perintah untuk bertindak. Sedangkan karyawan Y, inisiatif tinggi, karyawan proaktif dan mencari solusi dan peluang perbaikan. Aspek komunikasi, karyawan X, komunikasi satu arah dari atasan ke bawahan, bersifat formal dan instruksional. Sedangkan karyawan Y, komunikasi dua arah, terbuka, partisipatif, dan mendorong diskusi. Dari aspek gaya kepemimpinan yang cocok, karyawan X otoriter, direktif, berorientasi pada kontrol dan kepatuhan. Karyawan Y partisipatif, suportif, berorientasi pada pemberdayaan dan kolaborasi. Dari aspek orientasi kerja, karyawan X berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan dan target yang ditetapkan. Karyawan Y berorientasi pada pencapaian tujuan, kualitas, dan perbaikan berkelanjutan. Dari aspek penanganan masalah, dari karyawan X menunggu instruksi atasan saat ada masalah dan cenderung menghindari risiko. Karyawan Y aktif mencari solusi, berani mengambil keputusan, dan tidak takut menghadapi risiko. Dari aspek pengembangan diri terbatas, lebih fokus pada keamanan kerja. Karyawan Y selalu ingin belajar, meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan potensi diri. Dari aspek contoh perilaku di Departemen Plan, dari karyawan X bekerja hanya sesuai perintah, tidak aktif memberikan ide perbaikan, menghindari pekerjaan tambahan, fokus pada imbalan atau hukuman. Karyawan Y aktif memberi ide dan solusi perbaikan, bertanggung jawab terhadap hasil kerja, proaktif dalam maintenance dan perbaikan unit, fokus pada peningkatan kinerja dan kualitas. Dari aspek dampak terhadap organisasi, karyawan X, produktivitas cenderung rendah, inovasi terbatas, ketergantungan tinggi pada pengawasan. Karyawan Y, produktivitas tinggi, inovasi meningkat, karyawan lebih engaged dan organisasi lebih berkembang. Kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan mengenai pola komunikasi, gaya kepemimpinan partisipatif, peran manajer, serta tipe karyawan X dan Y pada Departemen Plan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan operasional Departemen Plan sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, gaya kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pola komunikasi yang terjalin antara manajer, supervisor, foreman, dan mekanik, baik secara vertikal maupun horizontal, mampu mendukung koordinasi kerja,
penyampaian informasi, serta penyelesaian masalah teknis di lapangan secara lebih cepat dan tepat. Penerapan gaya kepemimpinan yang partisipatif dalam Departemen Plan juga memberikan dampak positif karena mampu mendorong keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan motivasi kerja, serta menciptakan hubungan kerja yang lebih terbuka. Selain itu, keberadaan tipe karyawan X dan Y, sebagaimana teori Douglas McGregor, menunjukkan bahwa setiap karyawan memiliki karakteristik dan kebutuhan pendekatan komunikasi yang berbeda. Oleh karena itu, pimpinan di Departemen Plan perlu memahami karakteristik masing-masing karyawan agar dapat menerapkan gaya komunikasi dan kepemimpinan yang tepat sehingga produktivitas, efisiensi, dan target operasional dan dapat tercapai secara maksimal. Kesimpulan dan saran, berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan untuk Departemen Plan adalah sebagai berikut. Pimpinan perlu mempertahankan dan meningkatkan pola komunikasi dua arah antara manajer, supervisor, foreman, dan mekanik agar informasi instruksi kerja serta umpan balik dapat tersampaikan secara jelas dan tepat waktu. Gaya kepemimpinan yang partisipatif perlu terus diterapkan dengan melibatkan karyawan dalam diskusi, evaluasi pekerjaan, dan pemecahan masalah teknis agar tercipta rasa memiliki terhadap pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Manajer dan supervisor perlu memahami karakteristik karyawan X dan tipe Y agar dapat menerapkan pendekatan komunikasi, motivasi, dan pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Departemen Plan perlu meningkatkan program pelatihan teknis, komunikasi kerja, pengembangan, kepemimpinan untuk pendukung kompetensi karyawan, serta kesiapan menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan operasional. Evaluasi rutin terhadap komunikasi internal, koordinasi tim, dan kinerja personel perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga efektivitas kerja, keselamatan, dan produktivitas di Departemen Plan. Adapun lampiran, saya ketika melakukan observasi di PT Tata Baru Utama, ada 3 lampiran sebagai pendukung untuk melakukan observasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf ketika ada salah kata perbuatan yang menyinggung perasaan teman-teman semua, baik secara tidak disengaja maupun disengaja. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.